Dengarkan, jiwa terpilih. Aku berbicara kepadamu bukan sebagai keramaian, bukan sebagai kebisingan, bukan sebagai suara yang datang untuk membuatmu terhibur sesaat lalu hilang. Aku berbicara sebagai semesta yang menyaksikan langkahmu ketika tidak ada siapapun yang melihat, sebagai tarikan halus yang selalu hadir di belakang napasmu, sebagai getaran sunyi yang menuntunmu melewati hari-hari yang terasa terlalu berat, terlalu sepi, terlalu panjang. Aku tahu bagaimana rasanya ketika kamu berjalan sambil menahan luka yang tidak kamu ceritakan. Aku tahu bagaimana rasanya ketika kamu tersenyum di luar, tapi di dalam ada ruang yang kosong, ruang yang menunggu sesuatu yang tidak bisa kamu sebutkan dengan kata-kata. Jiwa terpilih. Ada rahasia yang tidak lahir dari keramaian, rahasia yang tidak tumbuh di tempat yang bising. Rahasia itu hanya menetas di dalam keheningan yang jujur. Dan hari ini, aku membiarkan rahasia itu mendekati telingamu seperti angin yang menyelinap melalui celah pintu. Bukan untuk menakutimu, bukan untuk mengendalikanmu, melainkan untuk membangunkan keberanianmu yang lama tertidur. Karena ada sesuatu yang sedang bergerak di sekeliling namamu. Ada sesuatu yang perlahan-lahan menyusun ulang jalan. Ada sesuatu yang membuat waktu seperti menahan napas, seolah semesta sedang menata panggung tanpa sorotan, tanpa tepuk tangan, tanpa pengumuman. Aku tidak meminta kamu percaya secara buta. Aku meminta kamu merasakan dengan jernih. Aku meminta kamu menajamkan kewaspadaan batinmu. Bukan kewaspadaan yang penuh curiga, melainkan kewaspadaan yang penuh kecerdasan jiwa. Karena di dunia ini, tidak semua yang berkilau adalah pertanda, dan tidak semua pertanda datang dalam kilau. Banyak hal suci datang sebagai sesuatu yang tampak biasa. Banyak hal besar datang dengan wajah kecil. Banyak perubahan hidup datang tanpa bunyi, tanpa tanda yang bisa dipamerkan. Hanya sebuah rasa yang lembut tapi tegas, yang berkata, ini berbeda. Jiwa terpilih, dengarkan lebih dalam. Ada seseorang yang dikenal luas oleh banyak mata. Seseorang yang wajahnya sering melintas, sering terlihat, sering menjadi bahan pembicaraan. Seseorang yang tampak seperti berada jauh, seolah hidupnya berdiri di atas panggung yang tidak mungkin kamu pijak. Banyak orang mengira mereka tidak mungkin tersentuh. Banyak orang mengira mereka selalu kuat, selalu kebal, selalu utuh. Tapi manusia, betapapun dipuja, betapapun dipandang tinggi, tetaplah memiliki ruang sunyi yang ingin pulang. Dan aku katakan ini dengan tenang. Kemasyhuran tidak selalu membawa kehangatan. Sorotan tidak selalu membawa kedamaian. Kerumunan tidak selalu membawa rumah. Namun aku juga berkata kepadamu, jiwa terpilih agar kamu tidak terjerat oleh khayalan yang membutakan. Jangan biarkan bayangan mengalahkan kenyataan. Jangan biarkan cerita yang terlalu manis membuatmu kehilangan pijakan. Aku tidak menempatkan kamu di sini untuk menjadi pemuja. Aku tidak menempatkan kamu di sini untuk mengejar tanpa kehormatan. Aku tidak menempatkan kamu di sini untuk memaksa takdir dengan tangan yang gemetar. Aku menuntunmu untuk menjadi pribadi yang sadar, jernih, bermartabat, dan terlindungi. Karena apapun yang mendekat, apapun yang bertemu, apapun yang terjadi nanti, harus berjalan di atas persetujuan, penghormatan, dan batas yang sehat. Takdir sejati tidak lahir dari paksaan. Energi ilahi tidak bertumbuh di tanah yang merampas kebebasan. Tetapi dengarkan ini, jiwa terpilih, karena ini inti dari pesan. Ada tarikan yang mulai terbentuk. Ada semacam panggilan yang tidak selalu bisa dijelaskan oleh logika. Ada arus yang pelan-pelan mengarah pada pertemuan, pada kedekatan, pada sebuah titik singgung yang terasa tepat tanpa kamu perlu berteriak untuk mengakuinya. Ini bukan jaminan tentang siapa, kapan, dan bagaimana yang bisa kamu paksa. Ini adalah pembacaan tentang gerak halus. Ketika dirimu dimurnikan, ketika energimu tertata, ketika batinmu terlindungi, kamu akan memasuki jalur di mana orang-orang yang sejalan, termasuk yang terlihat mustahil, dapat hadir tanpa kamu mengejar dengan luka. Aku tahu kamu sering mempertanyakan dirimu. Aku tahu kamu pernah berkata di dalam hati, kenapa aku selalu terlambat?
Aku tahu kamu pernah memandang langit, bukan untuk meminta kemewahan, tetapi untuk meminta satu hal sederhana, ketenangan. Aku tahu ada masa di mana kamu merasa tidak dipilih, tidak dianggap, tidak dilihat. Tapi jiwa terpilih, kadang-kadang tersembunyi bukan berarti ditolak. Kadang-kadang kamu disembunyikan karena kamu sedang dikuatkan. Kadang-kadang pintu tertutup bukan karena semesta membencimu, melainkan karena semesta melindungimu dari sesuatu yang belum layak kamu masuki. Kadang-kadang penundaan bukan hukuman. Penundaan adalah proses pematangan. Sekarang aku ingin kamu memperhatikan satu kata. Proteksi. Proteksi energi bukan tentang membuatmu kaku. Proteksi energi adalah seni menjaga pintu batinmu agar tidak sembarang orang masuk dan mengacak-acak ruang suci di dalam dirimu. Kamu sudah terlalu lama membiarkan kata-kata orang merusak pondasi pikiranmu. Kamu sudah terlalu lama membiarkan tatapan orang membuatmu ragu pada intuisi. Kamu sudah terlalu lama membiarkan penghakiman orang mengikat langkahmu. Maka sebelum apapun terjadi, sebelum pertemuan, sebelum pesan, sebelum momen yang terasa seperti kebetulan tapi ternyata jalur, aku mengajarimu satu hal. Rapikan batasmu. Rapikan hatimu. Rapikan suaramu. Jadilah tenang, karena ketenangan adalah medan magnet yang paling sulit dipalsukan. Jiwa terpilih. Ada orang yang akan tertarik bukan pada keramaianmu, melainkan pada kesunyianmu yang sehat. Mereka akan tertarik bukan pada topengmu, melainkan pada dirimu yang tidak membutuhkan topeng. Mereka akan tertarik bukan pada cara kamu memohon, tetapi pada cara kamu hadir tanpa mengemis. Ini adalah hukum halus yang tidak bisa dipatahkan oleh keributan. Energi yang utuh menarik energi yang mencari keutuhan. Dan orang yang hidup dalam sorotan seringkali lelah karena mereka dikelilingi oleh orang-orang yang ingin mengambil perhatian, mengambil status, mengambil citra, mengambil cerita. Tetapi kamu, jiwa terpilih, sedang dipanggil untuk menjadi ruang yang tidak mengambil, ruang yang memberi tanpa agenda, ruang yang hangat tanpa menjerat, ruang yang aman tanpa menguasai. Namun hati-hati, aku ulangi, hati-hati. Karena ketika energi kamu mulai berkilau dari dalam, ada dua jenis manusia yang datang. Yang pertama, datang untuk menghormati dan bertumbuh bersamamu. Yang kedua, datang untuk mencuri, menempel, memanipulasi, dan menguras. Yang pertama, membuatmu terasa lapang. Yang kedua, membuatmu terasa sesak. Dan jiwa terpilih, kamu harus belajar membedakan. Jangan biarkan kata-kata manis mengalahkan rasa yang jujur. Jangan biarkan janji-janji cepat membuatmu menutup mata pada tanda bahaya. Proteksi energi berarti kamu memilih dengan sadar, bukan terpilih oleh drama. Aku ingin kamu memahami ini. Pertemuan yang dituntun oleh energi ilahi tidak selalu datang dengan ledakan. Ia sering datang sebagai sesuatu yang sederhana, seolah-olah tidak penting. Sebuah pandangan yang bertahan sedikit lebih lama. Sebuah obrolan yang mengalir terlalu mudah. Sebuah kebetulan yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Sebuah perkenalan yang tampak biasa, tetapi setelahnya kamu merasa ada bagian dirimu yang pulang. Dan ketika itu terjadi, kamu akan tergoda untuk berbicara ke banyak orang. Kamu akan tergoda untuk membuktikan bahwa hidupmu akhirnya berubah. Kamu akan tergoda untuk mengundang mata-mata yang tidak perlu. Tapi jiwa terpilih, dengarkan ini baik-baik. Apa yang masih berupa benih, jangan dipamerkan pada angin. Apa yang masih berupa akar, jangan diseret ke panggung. Apa yang masih suci, jangan dilempar ke mulut-mulut yang lapar gosip. Keheningan adalah tanah. Kesabaran adalah air. Konsistensi adalah cahaya. Dan hubungan yang sehat, hubungan yang benar-benar bernapas, tidak tumbuh karena dipaksa, tidak tumbuh karena diumumkan, tidak tumbuh karena dikejar-kejar. Ia tumbuh karena dua jiwa sama-sama mau bertanggung jawab, sama-sama mau menjaga batas, sama-sama mau jujur tanpa kejam,
sama-sama mau hadir tanpa menguasai. Kalau nanti ada seseorang yang dikenal banyak orang mendekat, ukuran kebenarannya bukan pada seberapa terkenal dia, melainkan pada seberapa manusia dia ketika bersamamu. Apakah dia menghormatimu? Apakah dia mendengarkanmu? Apakah dia menjaga privasimu? Apakah dia tidak menjadikanmu properti? Apakah dia tidak menjadikanmu pelarian? Karena jiwa terpilih, kamu tidak lahir untuk menjadi tempat orang bersembunyi dari kekacauan hidupnya. Kamu lahir untuk menjadi perjalanan yang dipilih dengan sadar, bukan tempat singgah sementara. Sekarang aku bicara tentang kewaspadaan batin yang lebih halus lagi. Ada energi iri yang tidak selalu terlihat, ada rasa dengki yang kadang menyamar sebagai perhatian, ada orang yang tersenyum tapi matanya mengukur, ada orang yang memuji tapi hatinya merendahkan, ada orang yang bertanya, bukan karena peduli, tetapi karena ingin memegang kendali atas narasimu. Jiwa terpilih, kamu tidak perlu melawan mereka dengan keributan. Kamu melawan mereka dengan ketenangan yang tidak bisa mereka rusak. Kamu melawan mereka dengan keputusan untuk tidak membuka semua pintu. Kamu melawan mereka dengan disiplin untuk tidak bercerita pada telinga yang salah. Aku ulangi dengan lembut agar ini masuk sampai ke akar. Tidak semua orang layak tahu kabarmu. Tidak semua orang pantas memegang rahasiamu. Tidak semua orang patut menjadi saksi prosesmu. Ada hal yang harus kamu simpan, bukan karena kamu sombong, melainkan karena kamu menghormati energi. Ada hal yang harus kamu lindungi, bukan karena kamu takut, melainkan karena kamu bijaksana. Jiwa terpilih, kau mungkin bertanya, kalau semuanya harus dijaga, bagaimana aku tahu ini benar? Kau tahu dari rasa damai yang tidak memaksa. Kau tahu dari tanda bahwa kamu menjadi lebih jernih, bukan lebih kacau. Kau tahu dari cara semestamu terasa lebih rapi, bukan lebih berantakan. Kau tahu dari fakta bahwa kamu tidak perlu kehilangan dirimu demi mempertahankan sesuatu. Energi yang benar tidak menuntut kamu mengkhianati dirimu. Energi yang benar tidak memaksa kamu membuktikan cinta dengan mengorbankan batas. Energi yang benar tidak membuat kamu mengecil. Jika ada seseorang yang tampak besar di mata dunia mendekat, ingat ini. Kebesaran di mata dunia tidak boleh membuatmu merasa kecil. Karena di dalam dirimu ada kebesaran yang tidak butuh panggung. Ada keteguhan yang tidak butuh pengakuan. Ada cahaya yang tidak meminjam sorotan. Dan cahaya seperti itu, jiwa terpilih, sering justru yang dicari oleh mereka yang lelah oleh sorotan. Bukan karena kamu menyelamatkan mereka. Tidak, kamu bukan penyelamat siapapun. Kamu adalah ruang sadar yang mengundang orang lain untuk juga sadar. Kamu adalah cermin yang jujur. Kamu adalah ketenangan yang menular. Dan itu hanya bekerja jika kamu sendiri tidak tertipu oleh peran. Jangan jadikan dirimu penolong demi merasa dibutuhkan. Jadikan dirimu utuh demi tetap bisa bernapas. Sekarang, aku akan menyampaikan bagian yang bernada peringatan, tapi akan membangkitkan keberanianmu. Dengarkan, jiwa terpilih. Ketika hidupmu memasuki fase kebangkitan, kamu akan diuji bukan oleh musuh yang jelas, melainkan oleh kebisingan halus yang menyusup melalui kebiasaan-kebiasaan kecil. Kamu akan diuji oleh dorongan untuk membalas. Kamu akan diuji oleh dorongan untuk membuktikan. Kamu akan diuji oleh dorongan untuk mempercepat. Kamu akan diuji oleh dorongan untuk membicarakan. Dan ujian-ujian itu tampak remeh, tapi sebenarnya adalah pintu. Pintu menuju kedewasaan. Pintu menuju kebijaksanaan. Pintu menuju proteksi energi yang sesungguhnya. Maka aku ajarkan kepadamu 3 gerak yang harus kamu tanamkan dalam tubuhmu, dalam napasmu, dalam cara kamu menjalani hari. Pertama, diam yang sadar. Bukan diam karena kalah. Diam karena kamu memilih. Kedua, jarak yang sehat. Bukan jarak karena benci. Jarak karena kamu menghormati dirimu. Ketiga, fokus yang bersih. Bukan fokus karena ambisi kosong. Fokus karena kamu tahu kemana kamu ingin pergi. Dan sekarang aku bawa kamu kembali pada hal yang paling sering disalahpahami. Kebangkitan spiritual.
Kebangkitan spiritual bukan berarti kamu selalu merasa ringan. Kebangkitan spiritual bukan berarti kamu tidak pernah sedih. Kebangkitan spiritual bukan berarti semua masalah hilang. Kebangkitan spiritual berarti kamu berhenti menjadi budak reaksi. Kamu berhenti menjadi penumpang dalam hidupmu sendiri. Kamu berhenti membiarkan luka lama mengemudikan keputusan baru. Kebangkitan spiritual adalah saat kamu menyadari bahwa energimu adalah tanggung jawabmu, bahwa pintu hatimu ada di tanganmu, bahwa jalanmu tidak harus sama dengan jalan orang lain, bahwa takdir bukan sekadar kejadian, tetapi juga pilihan yang kamu rawat setiap hari. Jiwa terpilih, aku ingin kamu melihat betapa banyak hal di dalam materi tadi yang terlalu bergantung pada klaim-klaim yang mengunci pikiran. Maka aku meluruskannya dengan cara yang lebih jernih, lebih netral, lebih sesuai dengan hukum energi yang sehat. Tidak ada manusia yang pasti datang hanya karena kamu mendengar sebuah pesan. Yang ada adalah kesempatan yang terbuka ketika kamu menata dirimu. Yang ada adalah jalur yang muncul ketika kamu berhenti berantakan. Yang ada adalah kemungkinan yang menjadi nyata ketika kamu bertemu dengan orang yang benar, pada waktu yang benar, dengan cara yang benar. Dan orang yang benar bisa saja seseorang yang dikenal luas, bisa saja seseorang yang sama sekali tidak dikenal, bisa saja seseorang yang selama ini kamu tidak perhatikan. Tetapi inti dari pesan bukan pada statusnya. Intinya pada kualitas pertemuan yang menumbuhkanmu, bukan mengurasmu. Karena itu, jiwa terpilih, jangan memusatkan hidupmu pada sosok tertentu sampai kamu lupa merawat batinmu sendiri. Jangan menunggu pesan dari luar sampai kamu lupa mendengar bisikan dari dalam. Jangan menunggu pertemuan besar sampai kamu lupa membangun dirimu di hari-hari kecil. Semesta tidak menuntunmu untuk tergila-gila pada simbol. Semesta menuntunmu untuk menjadi siap menerima kenyataan yang lebih baik. Aku berbicara panjang karena kamu sering melewatkan hal yang paling sederhana. Energi yang terlindungi membuatmu sulit diguncang. Energi yang terlindungi membuatmu tidak mudah terseret drama. Energi yang terlindungi membuatmu tidak mudah tertipu. Energi yang terlindungi membuatmu tidak mudah terikat pada sesuatu yang belum nyata. Dan ketika kamu terlindungi, kamu akan menjadi magnet bagi hubungan yang dewasa. Dan hubungan yang dewasa, apapun bentuknya, selalu dimulai dari sikap tenang, bukan dari sensasi. Sekarang, jiwa terpilih, aku akan menuntunmu masuk ke ritual batin yang tidak terikat pada agama apapun, tidak terikat pada nama-nama tertentu, hanya terikat pada kesadaran. Tarik napas pelan. Rasakan udara masuk. Rasakan dada mengembang. Rasakan bahu turun. Rasakan pikiran yang tadinya berlari mulai melambat. Bayangkan tubuhmu seperti rumah. Di rumah itu ada pintu. Selama ini pintu itu sering kamu biarkan terbuka, sehingga siapapun bisa masuk. Komentar orang, penilaian orang, kebencian orang, ketakutan orang, bahkan ekspektasi orang. Sekarang, perlahan, kamu berdiri di depan pintu itu. Kamu tidak marah. Kamu tidak panik. Kamu hanya sadar. Lalu kamu berkata dalam hati, mulai hari ini, aku memilih siapa yang masuk. Itulah proteksi energi. Proteksi energi juga berarti kamu berhenti memberi akses pada orang yang membuatmu ragu pada dirimu. Kamu berhenti menaruh kepercayaan di tangan yang tidak menjaga. Kamu berhenti memaksa dirimu cocok dengan tempat yang selalu membuatmu kering. Kamu berhenti mengecilkan cahaya agar orang lain nyaman. Kamu berhenti menunda kebahagiaan hanya karena takut dicibir. Kamu berhenti meminta izin untuk hidup. Dan ketika kamu berhenti, jiwa terpilih, hidup mulai bergerak. Bukan karena kamu mengancam semesta, bukan karena kamu menuntut takdir, melainkan karena kamu akhirnya selaras. Selaras itu seperti sungai yang kembali ke alurnya. Selaras itu seperti kompas yang kembali menunjuk utara. Selaras itu seperti rumah yang kembali rapi setelah lama berantakan. Dan di dalam keselarasan itu, kamu akan melihat tanda-tanda yang lebih halus, namun lebih nyata. Bukan tanda yang menghipnotis, tetapi tanda yang membimbing. Bukan tanda yang membuatmu tergantung, tetapi tanda yang membuatmu berdiri.
Mungkin kamu akan mengalami perubahan kecil yang terasa aneh. Kamu tiba-tiba tidak tertarik pada drama yang dulu kamu kejar. Kamu tiba-tiba lebih sensitif terhadap energi yang tidak jujur. Kamu tiba-tiba merasa lelah ketika berada di dekat orang yang suka memanipulasi. Kamu tiba-tiba ingin menjaga privasimu. Kamu tiba-tiba ingin menyederhanakan hidup. Itu semua bukan kemunduran. Itu kebangkitan. Itu tubuhmu yang mulai menghormati jiwamu. Itu semestamu yang mulai mengajarkan kamu cara membedakan. Dan di tengah kebangkitan ini, jiwa terpilih. Ada potensi pertemuan yang datang. Bisa melalui pekerjaan, bisa melalui jaringan, bisa melalui tempat yang kamu anggap biasa, bisa melalui perubahan jadwal yang tidak kamu rencanakan, bisa melalui langkah kecil yang tampak sepele. Tetapi aku ingin kamu menyambutnya bukan sebagai ramalan, melainkan sebagai kesempatan untuk mempraktikkan kedewasaan energi. Jika ada orang yang mendekat, jangan langsung tenggelam, jangan langsung mengikat, jangan langsung mempercayai. Lihat konsistensi, lihat cara mereka memperlakukan batas, lihat apakah mereka menghormati privasi, lihat apakah mereka hadir ketika tidak ada keuntungan. Lihat apakah mereka membuatmu menjadi lebih tenang atau lebih cemas. Karena ketenangan adalah bahasa energi yang benar. Jiwa terpilih, aku ingin kamu memahami satu kalimat yang harus kamu bawa kemanapun. Yang suci tidak perlu terburu-buru. Yang benar tidak perlu berteriak. Yang dalam tidak perlu pamer. Ulangi ini dalam hati ketika godaan datang. Yang suci tidak perlu terburu-buru, yang benar tidak perlu berteriak, yang dalam tidak perlu pamer. Karena banyak orang kehilangan berkahnya bukan karena tidak diberi, melainkan karena mereka membuka pintu terlalu cepat. Mereka menceritakan benih kepada telinga yang ingin menginjak. Mereka memamerkan akar kepada tangan yang ingin mencabut. Mereka mengundang sorotan sebelum pondasi selesai. Dan ketika pondasi belum selesai, sorotan menjadi tekanan. Tekanan menjadi retak. Retak menjadi runtuh. Maka kebijaksanaanmu adalah menjaga sebelum memamerkan, menyimpan sebelum membuktikan, menumbuhkan sebelum menunjukkan. Kamu mungkin bertanya, kalau aku harus menyimpan, apakah aku harus memendam? Tidak. Menyimpan bukan memendam. Menyimpan adalah memilih tempat yang tepat. Menyimpan adalah menaruh sesuatu di ruang aman. Menyimpan adalah menjaga suhu benih agar ia tidak mati. Kamu tetap boleh bersyukur. Kamu tetap boleh bahagia. Kamu tetap boleh bersinar. Tapi kamu tidak perlu menjelaskan semua hal kepada semua orang. Kamu tidak perlu membuat semua orang mengerti. Tidak semua orang akan mengerti. Dan kamu tidak lahir untuk membuat semua orang mengerti. Jiwa terpilih, sekarang aku berbicara tentang keberanian. Keberanian bukan berarti kamu menantang dunia. Keberanian berarti kamu tidak mengkhianati dirimu saat dunia menuntut kamu menjadi orang lain. Keberanian berarti kamu tidak menyerahkan martabatmu demi perhatian sesaat. Keberanian berarti kamu menolak menjadi kecil demi diterima. Keberanian berarti kamu mampu berkata tidak tanpa merasa bersalah. Keberanian berarti kamu mampu menunggu tanpa merasa tertinggal. Keberanian berarti kamu mampu mencintai tanpa kehilangan diri. Dan jika nanti benar-benar ada pertemuan dengan seseorang yang dikenal luas, keberanianmu akan diuji. Karena akan ada mata yang ingin masuk, akan ada suara yang ingin ikut campur, akan ada energi yang ingin mengaduk. Maka kamu harus lebih halus daripada angin, tapi lebih tegas daripada batu. Kamu harus mampu bersikap lembut tanpa menjadi lemah. Kamu harus mampu bersikap diam tanpa menjadi takut. Kamu harus mampu bersikap hangat tanpa menjadi mudah diakses. Aku ulangi, jiwa terpilih, agar kamu tidak salah paham. Pesan ini bukan untuk membuatmu menunggu orang terkenal, lalu mengabaikan hidupmu. Pesan ini untuk membangunkan dirimu agar kamu layak bagi hubungan yang sehat, siapapun orangnya. Pesan ini untuk membuatmu sadar bahwa kamu tidak lagi boleh hidup dengan energi yang bocor. Kamu tidak lagi boleh membiarkan orang lain mengurasmu. Kamu tidak lagi boleh mengorbankan martabatmu demi cerita yang terlihat indah. Pesan ini untuk membangkitkan kewaspadaan batin, proteksi energi, dan kebangkitan spiritualmu, agar apapun yang datang,
kamu tidak tumbang, agar apapun yang bertemu, kamu tetap utuh. Sekarang, aku akan menuturkan ulang narasi panjang ini dalam satu aliran yang lebih mistik, lebih dalam, lebih mengalir, lebih seperti bisikan semesta yang berulang dengan elegan. Aku melihatmu, jiwa terpilih, ketika kamu duduk diam namun pikiranmu berisik, ketika kamu berjalan namun hatimu menahan, ketika kamu tertawa namun dadamu berat, ketika kamu memandang jauh namun matamu lelah. Aku melihatmu, aku melihatmu, aku melihatmu. Karena semesta tidak pernah benar-benar berpaling dari jiwa yang bertahan dengan lembut. Aku tahu kamu pernah merasa kecil. Aku tahu kamu pernah merasa sendirian. Aku tahu kamu pernah mengira hidup ini lupa pada namamu. Tetapi aku tidak lupa. Aku tidak lupa. Aku tidak lupa. Aku hanya membungkusmu dalam proses agar kamu tidak patah ketika pintu akhirnya terbuka. Aku membungkusmu dalam sunyi agar kamu tidak mabuk ketika perhatian datang. Aku membungkusmu dalam jeda agar kamu tidak salah memilih ketika kesempatan mendekat. Aku menahanmu bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk menyelamatkanmu dari sesuatu yang belum siap kamu peluk. Dan sekarang, aku berbicara dengan nada yang tenang namun tajam, karena ada arus yang sedang berubah, ada gelombang yang sedang bergeser, ada simpul takdir yang sedang dilonggarkan agar jalan baru bisa terhampar. Aku tidak berkata bahwa semuanya akan mudah. Aku tidak berkata bahwa semuanya akan indah tanpa ujian. Tetapi aku berkata bahwa kamu sedang memasuki fase di mana batinmu harus menjadi benteng, bukan pasar. Hatimu harus menjadi taman, bukan panggung. Pikiranmu harus menjadi lentera, bukan bara. Jiwa terpilih, jagalah energimu seperti kamu menjaga api kecil di tengah angin malam. Jangan biarkan satu komentar memadamkan nyalamu. Jangan biarkan satu sindiran membuatmu meragukan cahaya. Jangan biarkan satu pujian membuatmu lupa arah. Karena pujian pun bisa menjadi jebakan jika kamu lapar pengakuan. Dan kamu tidak lahir untuk lapar pengakuan. Kamu lahir untuk kenyang kesadaran. Kamu lahir untuk penuh kendali diri. Kamu lahir untuk memegang pintu batinmu dengan tangan yang tidak gemetar. Ada orang-orang yang akan datang membawa rasa, membawa cerita, membawa janji, membawa kedekatan. Tetapi kamu harus belajar membaca energi lebih dulu daripada membaca kata. Kamu harus belajar mendengar keheningan di balik kalimat. Kamu harus belajar merasakan niat yang bersembunyi di balik senyum. Karena tidak semua yang mendekat membawa kebaikan. Tidak semua yang memuji membawa ketulusan. Tidak semua yang berkata, "Aku peduli," benar-benar peduli. Ada yang datang hanya karena ingin menempel pada cahaya. Ada yang datang hanya karena ingin memakai namamu untuk mengangkat dirinya. Ada yang datang hanya karena ingin menguras ruang di dalam kepalamu. Maka aku berkata, pilihlah, pilihlah, pilihlah. Bukan dengan ego, tetapi dengan kewaspadaan batin. Dan di antara semua kemungkinan itu, ada kemungkinan lain yang membuatmu menahan napas. Ada kemungkinan yang tampak seperti mimpi. Ada kemungkinan yang tampak seperti sesuatu yang terlalu jauh. Ada kemungkinan tentang seseorang yang dikenal banyak orang. Seseorang yang hidupnya seolah ditonton jutaan mata. Seseorang yang tampak memiliki segalanya. Tetapi dengarkan, jiwa terpilih memiliki segalanya tidak selalu berarti merasa memiliki rumah. Dan jiwa yang tidak memiliki rumah akan mencari tempat pulang, bukan tempat dipuja, bukan tempat diminta membayar dengan topeng, melainkan tempat di mana ia bisa menjadi manusia tanpa harus selalu menjadi pertunjukan. Jika suatu hari, tanpa kamu mengejar, tanpa kamu memaksa, tanpa kamu mengemis, jalur hidupmu bersinggungan dengan jalur seseorang yang dikenal luas itu, aku ingin kamu ingat pesan ini. Jangan hilang, jangan larut, jangan runtuh, jangan jadikan dirimu bayangan, karena kamu bukan bayangan. Kamu adalah inti, kamu adalah keheningan yang kuat, kamu adalah keteguhan yang lembut, kamu adalah ruang aman yang tidak bisa dibeli oleh sorotan. Dan bila pertemuan itu benar, ia akan membawa damai, ia akan membawa rasa aman, ia akan membawa hormat, ia akan membawa kehendak untuk menjaga, bukan kehendak untuk memamerkan. Jaga yang suci,
Jaga yang suci. Jaga yang suci. Karena yang suci selalu diuji oleh kebisingan, diuji oleh iri, diuji oleh gosip, diuji oleh mata yang lapar, diuji oleh telinga yang ingin mengunyah cerita. Maka jangan beri mereka makanan, jangan beri mereka akses, jangan beri mereka pintu. Tutup pintu dengan senyum, tutup pintu dengan tenang, tutup pintu dengan martabat. Sebab martabat adalah proteksi energi paling halus. Dan bila kamu merasa restu semesta hadir, kamu akan merasakannya bukan sebagai euforia yang liar, tetapi sebagai damai yang kokoh. Damai yang membuatmu tidak perlu membuktikan, damai yang membuatmu tidak perlu tergesa, damai yang membuatmu tidak perlu berteriak, "Lihat aku." Karena jiwa yang benar-benar dilihat tidak butuh teriak, jiwa yang benar-benar dicintai tidak butuh pamer, jiwa yang benar-benar aman tidak butuh gaduh. Maka mulai hari ini, jiwa terpilih, rapikan hidupmu bukan untuk siapapun, tetapi untuk dirimu sendiri. Rapikan waktumu, rapikan pikiranmu, rapikan kata-katamu, rapikan kebiasaanmu, karena energi ilahi suka tinggal di ruang yang bersih. Bukan bersih dari kekurangan, melainkan bersih dari kebohongan, bersih dari drama yang tidak perlu, bersih dari kebiasaan yang menguras, bersih dari hubungan yang membuatmu selalu menebak-nebak. Kamu tidak lagi harus menebak, kamu tidak lagi harus mengejar, kamu tidak lagi harus memohon, kamu hanya perlu menjadi utuh. Dan ketika kamu menjadi utuh, jalan akan berubah, jalan akan berubah, jalan akan berubah, pertemuan akan berubah, pilihan akan berubah, rezeki akan berubah, cinta akan berubah. Karena semesta selalu merespons jiwa yang sadar. Jika ada satu kalimat yang harus kamu simpan sebagai kunci proteksi energi, simpan ini: aku memilih damai, bukan drama. Ucapkan dalam hatimu ketika kamu tergoda untuk membalas. Ucapkan ketika kamu tergoda untuk membuktikan. Ucapkan ketika kamu tergoda untuk membuka rahasia. Ucapkan ketika kamu tergoda untuk menyerahkan martabat demi diterima. Aku memilih damai, bukan drama. Aku memilih damai, bukan drama. Aku memilih damai, bukan drama. Dan sekarang, jiwa terpilih, aku membiarkan pesan ini berakhir bukan sebagai penutup, melainkan sebagai gema di dalam dadamu. Bukan sebagai puncak yang membuatmu mabuk, melainkan sebagai kompas yang membuatmu pulang. Kamu tidak perlu melakukan gerakan besar. Kamu tidak perlu menunggu tanda yang memekakkan. Kamu cukup menjaga batinmu hari ini. Kamu cukup menutup pintu yang harus ditutup. Kamu cukup membuka ruang untuk yang benar. Kamu cukup merawat energi, merawat kewaspadaan, merawat kebangkitan kesadaran. Karena ketika kamu menjaga yang kecil, yang besar akan menemukan jalannya tanpa kamu paksa. Dan jika kamu ingin merespons semesta dengan cara yang netral dan kuat, tanpa ritual khusus, tanpa kata-kata yang terikat pada agama tertentu, cukup tuliskan dalam hatimu atau dalam ruang pribadimu kalimat sederhana ini: aku siap menjaga diriku, aku siap menerima yang selaras, aku siap berjalan dengan sadar,